Doa itu adalah apa arti muh? Sumsum otaknya ibadah. Maka ibadah itu kalau dicek dari awal sampai akhir pasti isinya doa. Maka Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang Allah taruh ke dalam kalbu Rasulullah SAW. Maka siapa yang ingin didengar doanya, ingin dipandang zikir-zikirnya, maka hadapkanlah hati kepada Allah melalui cinta kepada Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Suaranya jelas? Coba cek mana yang lebih jelas. Tes. Berarti ganti nih. Insya Allah pada malam ini kita mengkaji bab yang ke-41 dari kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Judulnya sederhana, Ad-Du'a. Udah sering ya? Apa arti doa? Minta ya? Mohon. Makanya nggak dijabah. Makanya belum nyampe-nyampe. Karena kesannya memberitahu Allah. Sebelum kita dicipta, Allah sudah tahu belum hajat kita apa? Maka Allah pasti sudah menyediakan semuanya tanpa kita minta. Itu sebabnya orang-orang musyrik tanpa dia meminta kepada Allah, mintanya ke selain Allah pun dikasih. Ya. Supaya Allah memberkahi kita yang hadir, guru-guru kita semua, membukakan mata hati pikiran, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk kepada siapa yang diturunkan Al-Fatihah kepadanya. Baginda Nabi SAW dan imam kita yang pengarang kitab ini, Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. باب الدعاء بسندنا المتصل للإمام أبي القاسم الكشيري قدس الله سره قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 55, nah ini yang saya suka dari kitab ini, dia kalau nggak mulai dengan ayat, mulai dengan hadis. Dan ketepatan bab ini memulai dengan dua-duanya. Mulai dengan ayat, hadis. Inilah yang menginspirasi kitab Riyadhus Shalihin, sebelum ada hadis dimulai dengan ayat. Pengarangnya kitab Riyadhus Shalihin, siapa pengarangnya? Imam An-Nawawi. Jadi thariqahnya Imam Nawawi, thariqahnya Qushairi. Thariqah Imam Nawawi, thariqah Imam Qushairi, yang sudah kemudian dikembangkan oleh Imam Ghazali. Ya. Ayatnya surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyata, ya, wa khufyah. Mintalah kepada Allah dengan penuh tadarru'. Berarti ada adab. Jika engkau meminta kepada Allah, jangan ngeyel. Jangan sok-sok penting, apa istilahnya? Kita minta tapi intimidasi gitu. Ya. Itu enggak punya adab. Nah, maka kalau saya terjemahkan ini, mohonlah kepada Allah dengan adab. Itu. Apa adabnya? Dua. Tadarru', khufyah. Tadarru'an dengan penuh kerendahan hati. Jangan bilang, ya Allah kan saya udah doa, kok nggak dikasih-kasih juga? Nah, nggak bakal diangkat. Kita aja digituin orang nggak seneng kok, ya kan? Kita nih, Bapak nih ngasih proposal ke saya lupa buka proposalnya. Terus Bapak ngomong, aneh kan udah kirim buat ente, mana? Bisa nggak gitu? Mana? Kapan cairnya? Saya kalau ketemu gitu, lu siapa? Bukan pakai aneh ente lagi. Ya, kamu siapa?
Udah minta, marah-marah lagi, intimidasi lagi. Yang boleh intimidasi yang punya. Ya. Antum punya utang nih, boleh aneh ini. Oke. Itu yang disebut tadarru. Dengan ini beda dengan tawadhu. Tawadhu kepada sesama makhluk. Kalau tadarru menghinakan diri di hadapan Khalik. Tawadhu merendahkan hati di hadapan makhluk. Ini beda. Tawadhu dengan tadarru. Tawadhu dari kata tawadhu'a ya tawadhu'u. Wadhu'a, meletakkan egomu di depan makhluk. Kita ini kan masing-masing punya ego. Masing-masing punya ego. Kenapa seseorang mesti berguru? Karena di saat itulah dia meletakkan egonya. Maka antum yang hadir ini berarti salah satu egonya sudah dapat dikendalikan. Kan gengsi. Apalagi kalau ada yang ustadz di sini. Saya lihat ada wajah-wajah ustadz sih ya. Sembunyi-sembunyi gak usah sembunyi, orang tuh mengaji aja. Aneh juga ngaji kok. Ini cara saya untuk ngaji. Karena waktu kita untuk membaca sudah gak ada. Sok sibuk. Maka saya dalam taklim ngaji kitab. Mengulang-ulang apa yang dulu pernah kita baca. Ini kitab dulu saya baca umur saya 14 tahun. Ya. Guru saya bilang, saya udah tua. Seharusnya kamu. Makanya ketika beliau mengatakan begitu, saya ingat saya harus selesaikan baca kitab ini. Umur 14, umur 15 guru saya wafat. Ya. Abuya Hasan Basri Jalil, mursyid saya dalam Thariqah Naqsyabandiyah dan Samaniyah Qadiriyah. Ya, rahimahullah syekhana. Amin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyata. Maka kalau meminta rabbakum, Rabb engkau, apa arti Rabb? Rabbun itu secara nama ini berbeda dengan ilah, tapi yang dinamakan sama. Allah yang kita sujud kepadanya, Allah menamakan dirinya ilah. Allah tempat kita menggantungkan harapan, yang menumbuhkan satu helai rambut di tubuh, yang menjaga peredaran darah kita, semua tulang ini, itu disebut Rabb. Dia juga, dialah Rabbun, dialah ilahun. Udah jadi bahasa Indonesia, Rabbi. Biasanya para penyair sastrawan mengatakan Rabbi izzati. Izzati artinya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ilahi, ya. Udah jadi bahasa Indonesia ya? Ilahi. Beda lagi ya, elah itu beda lagi ya. Wa qala azza wa jal. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surah Ghafir ayat 60. Allah berfirman, Tuhanmu berkata. Jadi saya sudah sampaikan di awal jauh-jauh hari, boleh menerjemahkan kata Rabb dan ilah menjadi Tuhan. Gak masalah. Saya jamin dunia akhirat, antum selamat. Ya. Ini jaminan ilmu bahasa. Jangan pakai emosi dalam menerjemah sesuatu. Pakai ilmu. Karena kita nerjemah ke bahasa Arab, karena bertanyalah ke ahli bahasa Arab. Kalau kita menerjemah ke bahasa Indonesia, bertanyalah ke ahli bahasa Indonesia. Jangan buat-buat kamu sendiri. Ya. Kata kawan tidak boleh terjemahkan ilah menjadi Tuhan. Ya salam, itu kamu dari mana, bro? Ya. Orang Arab mau musyrik, mau mukmin nyebut Tuhan itu ilah. Ya. Kalau Tuhannya banyak, alihah, Tuhan-Tuhan. Gods-nya itu ada S-nya. Ini gak ada masalah. Cuma sok-sok ingin memurnikan akidah, tapi nggak ngerti ilmu bahasa. Ya. Wa qala rabbukum, berkata Rabb kamu, Tuhan kamu, ud'uni astajib lakum. Serulah aku, panggillah aku. Niscaya aku menjawab seruanmu, panggilanmu. Dengan apa kita memanggil seseorang? Dengan namanya tuh bukan namanya. Pakai oi, gitu nggak? Oi Tuhan, gitu. Nggak begitu. Maka pakai tadarru wa khufyah. Khufyah itu dengan suara yang lirih, yang manja. Jadi terjemahan khufyah ini saya sangat suka dengan kata ini beberapa hari ini. Kata-kata manja dari seorang hamba, lirih. Khufyah. Khafi. Ya.
penuh kelembutan. Jadi minta tuh jangan ngatur-ngatur Allah. Rabb, kata Rabb itu artinya yang maha mengaturmu. Jadi apa salah satu makna dari kata Rabb? Rabbun, apa arti Rabb? Yang maha mengaturmu, maka jangan atur-atur Allah. Jadi sebenarnya di kata Rabb itu sudah selesai masalah kita. Rabbi, itu udah selesai itu. Ya. Jadi kalau orang ngerti zauq, rasa yang terkandung dalam lafaz Rabb, selesai masalahnya. Rabbi, ya Allah, yang maha mengatur aku, yang menciptakan aku. Engkaulah pelindungku, itu arti Rabb. Engkaulah yang menjamin aku, itu arti Rabb. Maka beberapa wali Allah kalau doa nggak nyebutin, cuma manggil ya Rabb. Ya Rabb, gitu aja. Ya. Al-Habib Umar, ya hafizahullah, kadang doa cuma ngomong anta gitu aja. Jadi belum merasakan kehadiran Allah dalam zikirnya, maka beliau mengatakan anta. Ini kan zikirnya Sayyidina Yunus ketika dilempar ke perut ikan. Ketika mengatakan la ilaha illa anta. Ya Rabb, tidak ilah yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Terasa hadir oleh beliau. Hilang la ilaha illa, sisalah anta. Begitulah kata-kata yang muncul dari Al-Habib Umar. Ya, saya ingat itu. Itu lewat video aja kita merinding. Bagaimana kalau ketemu? Ya. Nah, dan orang kayak Al-Habib Umar nggak pernah membalas kritik kelompok yang ngeritik kita, yang membid'ahkan kita. Itu beliau nggak pernah balas. Saya kan membalas, Pak ya. Kita punya hak jawab dong. Ya. Itu beliau aja masih diserang setiap hari. Dianggap Habib apaan, Habib PA, Habib bid'ah, Habib khurafat. Bapak kalau bisa bahasa Arab, lebih gila lagi. Saya ngecek tuh, mulai dari tulisan di grup-grup orang-orang yang ngomong dalam bahasa Arab, sampai kepada video-video, Masya Allah. Mereka itu belum ketemu akhlaknya Al-Habib Umar, belum ketemu. Udah sok-sokannya. Akhlaknya akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa qala akhbarna Ali bin Ahmad bin Abdan. Nah, ini kalau ahli hadis, kalau menyebutkan hadis pakai referensi. Referensi dulu semuanya body note. Di zaman itu kan belum ada cara ngetik footnote, Pak. Karena tidak langsung ketemu Nabi, nggak bisa langsung, kita langsung aja ke Rasul, nggak bisa. Maka mereka menyebutkan namanya sanad atau sila. Selevel Imam Kusyairi, beliau masih mengatakan, akhbarana, aku berguru kepada Ali bin Ahmad bin Abdan. Ali bin Ahmad berguru kepada Al-Basri, Abul Husain Al-Basri. Beliau dari Al-Audi, beliau dari Kamil, beliau dari Ibn Lahiyah, beliau dari Khalid bin Yazid, beliau dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini namanya apa? Sanad. Ya. Nggak bisa ngulangin kan? Nggak apa-apa, ya itu cukup saya aja yang ngapalin. Qala Rasulullah SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah muh. Muh, apa arti muh? Sum-sum otaknya ibadah. Maka ibadah itu kalau dicek dari awal sampai akhir, pasti isinya doa. Allahu Akbar. Habis takbir ngapain? Kita baca doa iftitah doa. Coba baca Al-Fatihah. Doa nggak? Al-Fatihah itu mengajarkan adab-adab berdoa. Pertama baca auzubillah, yang kedua sebut nama Allah, ketiga puji Dia. Kenapa di atas sudah ada Rahman Rahim, di bawah ada Rahman Rahim lagi? Rahman Rahim yang kedua itu menunjukkan pantulan kasih sayangnya kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang Allah taruh ke dalam kalbu Rasulullah SAW. Maka siapa yang ingin didengar doanya, ingin dipandang zikir-zikirnya, maka hadapkanlah hati kepada Allah melalui cinta kepada Rasulullah SAW. Hanya cinta kepada Rasulullah pintu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nama kita tidak ada di kalbu Nabi, Allah nggak pandang. Oleh karena itu, seorang Muslim jika ingin menjadi wali Allah, mesti menjadi Abdurrahman, Abdurrahim. Ya, baru
Ya, maka Abdurrahman Rahim itu bagi saya itu adalah solawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru doa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Coba perhatikan, ini doanya nggak minta duit. Doanya minta apa? Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang istiqamah. Bukan lurus, Pak, jalan tol itu. Mustaqim, istaqama yastaqimu, ya, istiqamatan. Fahuwa mustaqim. Mustaqim itu jalan yang selalu berusaha tegak, lurus. Berusaha, karena ada lafaz alif sinta. Berusaha mencari kestabilan, kelurusan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lafaznya pakai istiqamah, menunjukkan ada usaha. Jadi nggak boleh GR kita ini. Ya. Nah, ini kalam daripada Allah mengajarkan kita. Jadi kalau minta, jangan minta duit. Mintalah syukur. Itu namanya siratan mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus, syukur. Mintalah syukur kepada Allah. Antum gak usah minta zikir yang banyak. Mintalah supaya dibantu berzikir. Jangan minta suci, gak mungkin, kita ini bukan hamba yang suci. Mintalah taubat nasuha. Jangan minta supaya jadi malaikat. Wallahi tidak akan bisa. Antum kiranya aneh ustadz nih. Aneh lebih banyak dosa dari antum. Karena aneh tahu melakukan. Antum nggak tahu, nggak apa-apa. Kayaknya ada yang lebih tahu dari aneh nih. Dosanya lebih gede. Jadi jangan dikira orang-orang yang selama ini kita anggap orang suci, orang bersih, itu suci. Enggak, dia sama kayak kita. Ya. Jadi kalau nanti kita menemukan kekurangan di orang-orang yang kita anggap guru, berarti dia benar seorang guru. Dia bukan nabi. Kalau antum ketemu guru nggak pernah maksiat, nggak pernah salah, jangan-jangan dia bukan orang, tapi malaikat lagi menyerupain. Ada nggak orang begitu? Nggak ada. Ya. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti dari semua ibadah. Ya. Doa dalam bahasa Arab diartikan menyeru. Menyeru mesti kepada sesuatu yang jelas ada. Maka panggillah dia. Jadi doa itu memanggil. Panggillah dia dengan namanya. Doa juga bisa diartikan berkoneksi. Jika kita hendak berkoneksi, menelpon seseorang, nomornya harus pas. Betul. Kita mau nelpon seseorang, kita nggak dikenal sama dia, dia angkat nggak? Paling dia bilang, siapa nih? Aku, matiin sama dia ya. Harus tawasul dulu. Saya muridnya si Anu, diminta untuk datang. Oh ya udah datang. Gitu Pak. Itu baru hukum manusia. Adab-adab kepada manusia itu diturunkan daripada adab-adab ketinggian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disyariatkan tawasul di situ. Tawasul bukanlah meminta kepada makhluk. Tawasul itu beradab kepada Allah karena kita kenal Allah lewat makhluk. Itu bedanya ya. Ya Allah, kami ini muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani, pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Allah, kami ini pengikut Syekh Naqsyabandi. Ya Allah, kami ini pencinta Ahmad Tijani. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebutkan itu. Ahmad Rifai, Idris Al-Idrisi, As-Sanusi, Burhami, Dusuki. Sebut semuanya. Samani. Ya Allah, kami ini semua mencintai kekasih-kekasih Engkau. Allah lihat, sahih-sahih ente diterima kita ya. Kalau nggak ngantri kita Pak. Ya. Di akhir zaman ini sudah digabung semuanya kepada satu nama, Al-Imam Al-Mahdi. Ya. Jadi kalau doa, kirim Fatihah untuk Al-Imam Al-Mahdi. Siapa tahu umur kita panjang kita bersamanya. Amin ya Rabbal. Sering-sering dari sekarang bangun komunikasi, baca Al-Fatihah. Supaya nanti beliau datang. Sekarang sudah ada. Ya, karena Dajjalnya sudah, menurut saya sudah zahir. Ya. Terus kita berkoneksilah dari sekarang. Mulailah mengajak diri ini berbicara. Istafti qalbak. Berkoneksilah dengan kolbumu. Ini kalam Nabi, hadis Imam Tirmidzi, hadisnya sahih.
Hanya orang-orang yang berkomunikasi dengan dirinya bisa selamat di akhir zaman. Karena nanti sudah nggak ada telepon. Terus antum mau ngomong sama orang pakai apa? Harus pakai kolbu. Kita di sini, dia di mana? Nanti kita kolbu, kita ngomong. Tunggu saya di sana. Tunggu. Ya, ini ngajinya kita kan masih siang, masih sore nih ya. Nanti latihan, ngaji tengah malam. Kenapa harus ngaji tengah malam? Itulah gerilya Rasulullah ketika beliau awal membangun Makkah. Tapi gagal. Maka beliau mundur ke Madinah. Mundur untuk maju. Kapan Rasulullah buka majelis? Orang udah tidur, kafir Quraisy tidur, baru bangun. Benar. Maka gerakan-gerakan akhir zaman akan dimulai dengan cara-cara seperti itu. Ya, gerakan-gerakan akhir zaman akan memulai zikirnya, kajiannya, latihan-latihan rohaninya dengan bangun di tengah malam. Bukan hanya zikiran kita nggak kuat, Pak. Antum 15 menit aja udah ngantuk-ngantuk. Matanya merem, mulutnya kolmat kamit, pikirannya udah tidur. Tahu-tahu tasbihnya udah berapa aja kan? Jatuh. Pengalaman tuh ya. Bukan aneh yang ngomong ya. Wad du'a miftahul hajah. Kata Imam Al-Qushairi, doa itu pembuka hajat. Kunci pembuka hajat. Wa huwa mustarwahu asbah ashabil faqat. Doa itulah yang membuat orang-orang yang punya masalah dapat rehat. Ini penting sekali. Antum gak akan bisa rehat ngadu ke bos. Gak akan bisa tenang ngadu kepada makhluk. Kepada teman. Gak akan tenang. Hanya dapat mengadukannya kepada Allah SWT. Mau urusan duit, urusan keluarga, urusan jodoh. Ikut nih komunitas biro jodoh. Ya belum tentu juga, ya kan? Ikut kerjaan ini itu, belum tentu. Dunia ini nggak menentu, karena dunia ini memang diciptakan Allah tidak menentu, fana. Jangan meminta kepastian dari dunia. Mintalah kepastian daripada Rabbud dunia, pemilik dunia. Wa malja'ul muttarrin. Doa itu adalah tempat larinya orang-orang yang sedang kepepet. Nah, ilmu kepepet tuh. Maka kita udah ketemu beberapa orang ahli Thariqat Al-Kepepetiyah. Emang dahsyat. Rata-rata jadi, nggak usah jauh-jauh mahasiswa kita nih. Besok mau tugas, malam ini baru nulis. Padahal sudah dibagi bulan lalu. Tapi kalau kepepet, maka ya, turunlah semua ilmunya ya. Ternyata kalimat ini ada dalam surat Az-Zumar. Ammay yujibul muttarra idza da'a. Siapa lagi yang akan menyahut seruan orang-orang yang kepepet? Nah, itu dia. Jika dia berdoa menyeru Allah Subhanahu, maka orang-orang beriman ini hobi dia kepepet. Kalau bisa tiap hari. Jadi kalau nggak ada masalah hari ini, nggak ada ujian hari ini, mereka bingung, apakah aku ditinggal oleh Allah? Maka beruntunglah wahai orang-orang diuji. Engkau sedang mendapatkan hari rayamu. Ya. Hari rayanya hamba-hamba Allah jika dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Kita akan lapang dada kepada makhluk. Ya. Wa mutanaffisu dhawil ma'arib. وقدم الله سبحانه وتعالى قوما تركوا الدعاء فقال ويكبدون أيديهم قيل لا يمدونها إلينا في السؤال. Dalam surat 60 itu Allah mencela, menyindir orang-orang yang tidak mau ngangkat tangannya dalam doa. ويكبدون أيديهم. Mereka kalau doa nggak mau, ogah doa. Nah, hati-hati ya. Ini bukan berarti aneh nyindir sekelompok orang ya. Itu mereka cara doanya memang aneh. Doanya nggak pakai angkat tangan. Kecuali antara azan dan... Ya, itu kan hadis nggak sampai derajat sahih. Cuma hasan. Afdalud du'a ma bainal azanain. Doa paling afdal antara dua azan. Tangannya kenceng tuh naik. Emang gue nggak tahu hadisnya gitu ya. Tapi kalau habis sholat, itu langsung dibid'ahkan ya. Jadi ustadz kita, yang tadi jadi imam tuh, itu dituduh bid'ah itu.
Karena dia habis isya doa. Padahal 4 waktu udah doa sendiri-sendiri. Masa nggak dikasih kesempatan aswaja sekali doa nggak? Kalau bisa nanti subuhnya juga doa ya. Amin. Subuhnya doa bareng. Kenapa doa bareng ba'da subuh bagus? Karena mendoakan sesama muslim adalah afdhalul a'mal. Doa yang paling bagus, amal yang paling keren. Antum mau mendoakan orang lain. Dari mana dalilnya? Hadis Imam Muslim. Doa seorang mukmin li akhihi, ya. Doa seorang mukmin untuk saudaranya. Kita kan egois. Kapan ente doain orang lain? Kapan? Kapan doain orang lain? Hah? Habis sholat beneran? Nggak yakin. Aneh paling cuma imam aja tuh. Kenapa khotib diangkat Allah jadi khotib? Karena dia mau mendoakan sesama mukmin. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Kalau enggak turun dia enggak sah salatnya. Ya. Jadi rukun itu. Jika rukun ibadat salat Jumat dalam khutbah ada doa terhadap orang beriman, maka ruknul walayah, rukunnya kewalian, seorang yang dicirikan wali ada pada dirinya, dia bahkan mendoakan orang yang dia benci supaya menjadi baik. Ini cuma beda-beda tipis, beda jingkrang enggak jingkrang, beda jenggot enggak jenggot, beda coblosan, antum udah benci-bencian. Ya. Wali apaan ente, ya? Ngaca kepada wali-wali Allah, ya. Kita malu kepada wali-wali Allah. Wali Allah tidak pernah benci di kalbunya. Ya. Capek lah Pak benci itu. Allah ini menciptakan alam dengan cintanya. Lalu kenapa kita melawan takdir itu? Melawan kodrat alam? Ya. Pertemuan ini semuanya karena cinta. Antum ketemu seseorang karena cinta. Ada cinta fulus, ada cinta nafsu, ada cinta ilmu, ada cinta Allah. Wa ma lillahi baqiya. Yang karena Allah pasti kekal. Ada yang kumpul karena politik. Antum coba lihat. Udah berapa tahun ini? Bubar nggak? Bubar. Apa kurang cukup ayat-ayat Allah ini? Apa masih belum lagi? Mau dibuat lagi nanti? Silakan. Saya nggak ikut. Saya ingin bergerak dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dari hadis Imam Abu Daud, hadis Ibnu Majah, hadis Imam Ahmad, hadis yang sahih. Nanti di akhirat akan muncul sekelompok orang, dia bergerak seperti halilintar, kilat. Orang-orang masih dihisap, dia cepat sekali, nyampe langsung di ujung sirat. Lalu disebutkan di hadis itu, yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Jangankan ente, nabi dan para syuhada aja bingung, iri positif. Ini siapa ini? Kok mereka bisa begitu? Nabi iri, kenapa? Umatnya tidak semuanya begitu. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi sebut ikhwan. Itu dia. Yang Nabi SAW katakan ketika ditanya oleh Allah, itu siapa ya Rabb? Allah menjawab, hum al-mutahabbuna biruhillah. Mereka saling mencintai dalam ruhnya Allah. Ruh itu artinya rahmat. Hembusan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan, ya Allah, cuma beda politik doang. Ya. Cuma beda jingkrang gak jingkrang doang, ya salah. Ya. Cuma beda kunut gak kunut doang. Cuma beda Sayyidina gak Sayyidina doang. Cuma beda Asy'ariyah Salafi doang. Ya. Kok cuma beda satu ahbab jemaah tabligh, satu bukan? Kenapa kemudian kita beda? Jangan-jangan di dalam kolbu ini banyak kamus kebencian, bukan kamus kasih sayang. Dan saya minta ampun kepada Allah jika saya menjadi asbab orang saling membenci. Ya. Dan saya minta ampun kepada Allah jika ada yang dikritik malah kemudian tersinggung. Kita biasa dalam dunia ilmiah itu kritik mengkritik. Malah kritik itu dirayakan di kampus-kampus dan di pesantren. Tapi oleh orang-orang yang mengkultuskan gurunya dan pendapat gurunya, mereka anti kritik. Kritik dia ngamuk, dia bawa-bawa Allah dan Rasulnya. Bawa-bawa hari kiamat dan panitia surga neraka. Tersinggung lagi deh. Wa qala Sahal ibn Abdullah at-Tusturi, khalaqallahu ta'ala al-khalqa wa qala najuni fa in lam taf'alu fanzuru ilayya fa in lam taf'alu fasma'u minni.
Fa illam taf'alu fakunu bi babi fa illam taf'alu fa anzilu hajatikum bi. Sahal bin Abdullah membacakan sebuah riwayat. Ketika Allah menciptakan makhluk semua, maka Allah mengatakan najuni, bermanja. Manja itu bahasa Arab, Pak. Naja, ya. Ya. Naja, tempat bermanja, bahasa Arabnya manja. La manja wa la malja'a illa ilaik. Kan ada riwayat begitu. Jadi bahasa Indonesia ini bukan cocok logi ya. Ini asli. Ini tanda kalau kita ngutang sama habaib ini banyak. Ngutang sama orang Arab banyak ya. Bermanja-manja ya. Bermanja itu pengen dibebaskan, pengen diperhatikan. Najuni, maka bermunajatlah kepadaku. Jadi akhirnya jadi bahasa Arab munajah. Mim itu disebut masdar mimi. Mim itu aslinya nggak ada, asal katanya najah. Maka ada nama orang Najiyah. Najah. Ya, kalau najah pakai H kecil artinya kesuksesan. Kalau najah pakai H besar artinya ini. Berbisik. Ya. Najwa. Anaknya Prof. Quraisy ya. Tuh, cuma beda gitu doang, antum udah benci sama Pak Quraisy kan? Coba lihat saudaranya Mbak Nana, berjilbab, kenapa antum gak lihat dia? Beliau itu tidak memaksakan pemahamannya kepada anaknya. Kan kalau orang udah dewasa, udah haid, perempuan, dia punya hak kebebasan memilih pakai atau tidak. Gitu, ya. Ya kan? Tuh, cuma masalah gitu doang udah benci sama ulama, kan lucu. Apakah antum kalau hidup nih Nabi Nuh, lalu ada Kan'an yang durhaka, antum kayak benci sama Nabi Nuh ya? Apa tuh Nabi Nuh? Anaknya gak diurus sama dia. Ya, jangan-jangan begitu tuh ya. Nabi Lut, antum benci sama dia. Apa tuh Nabi Lut? Bini juga diurus sama dia. Mau gitu? Janganlah begitu. Pisahkan ulama dengan keluarganya. Hargai ilmunya, ya. Itu dari TK sampai S3 dia ngaji hadis, Quran, tafsir, usul fikih. Saya punya perbedaan dengan beliau. Tapi saya menghargai beliau karena ngajinya lebih lama dari saya. Itu angkatan guru dari gurunya saya. Guru saya punya guru, itu umurannya beliau tuh. Ya. Berarti kalau sama aneh antum sama dia udah kakek apa tuh? Kakek buyut. Ya, saya berguru juga kepada beliau, tapi ya event tertentu aja. Setelah dari itu baru saya paham, oh selama ini saya salah paham terhadap beliau. Ya. Wahai makhluk, bermunajatlah kepadaku. Jika engkau tidak melakukannya, maka pandanglah aku. Maksudnya pandanglah nikmatku. Jika engkau tidak sanggup melakukannya, maka dengarlah ayat-ayatku. Jika engkau tidak melakukan juga, fakunu bibabi, datanglah ke pintu-pintuku. Pintu-pintunya Allah apa? Wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Bukan masjid, Pak. Masjid kalau nggak ada ulamanya, disebut masjid nggak? Nggak ada, nggak menarik masjid kalau nggak ada ulamanya. Yang membuat masjid itu menarik dikunjungi karena ada guru di situ, ada imam di situ. Ya. Jadi daya tariknya bukan sajadah yang bagus. Maka seorang pengurus jangan sibuk cuman membangun fisik. Sibuklah membangun peradaban rohani dan intelektual. Insya Allah masjidnya akan ramai terus. Ya. Karena orang-orang yang datang seperti antum ini bukan orang-orang yang cari makan malam toh. Ya kan? Antum cari makan ruhani. Soalnya kan? Berarti antum datang ini bukan fisiknya yang datang itu adalah rohaninya. Itu yang datang, ya. Alhamdulillahirabbil, udah seneng aja. Jika engkau tidak melakukan itu juga, fa'anzilu hajatikum bi. Maka serahkan saja hajatmu kepadaku. Saya bertawakal gitu. Kapan doa diijabah? Doaul hal, kata Imam Sahal, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq.
aqrabu du'a ilal ijabah du'aul hal. Doa yang paling cepat diijabah Allah, doaul hal. Doa ketika rasa itu turun. Maka jangan berdoa kalau belum ada koneksi kolbu dengan Allah. Ya. Jadi jangan salahkan saya, misalnya kalau di akhir pengajian kadang saya mimpin doa, kadang tidak. Itu tergantung halnya. Halnya nggak turun ya doa. Ya, gitu ya. Itu nggak bisa dibuat-buat, Pak. Dipejam-pejam mata. Gitu nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Itu namanya dibuat-buat. Ada istilah bahasa Arabnya itu ya, tasonno. Itu nggak boleh. Tasonno itu dimakruhkan ya. Lebay, dibuat-buat. Nah, ada hadis yang sering kita dengar, hadisnya ada di riwayat Imam Tirmizi. Man syaghalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin. Siapa yang sibuk berzikir tidak sempat meminta, aku akan berikan dia apa yang lebih utama daripada orang yang meminta. Nah, ini kelebihan kalau kita zikir. Itu baru zikir, Pak, belum orang-orang yang mengenal. Ini kalau diganti, man arafani, siapa yang kenal aku, siapa yang membicarakan tentang aku, sehingga lupa meminta kepadaku, apa aja hajatnya, aku kasih. Sama nih kayak kita ketemu sama sahib wilayah, orang yang punya kampung, orang yang punya komplek, orang yang punya villa. Apa kata dia? Kamu mau villa mana aja, pilih. Gitu gak? Nanti makan, gak usah dipikirin, telepon, langsung dikirim. Pernah punya teman begitu? Oh, saya punya teman, Pak, begitu. Maka gak berani sering-sering ke villanya. Takut malah nanti keenakan, ya. Lupa diri nanti. Nah, ini ada satu kisah sebelum 10 menit lagi, kan 33 ya. Tapi nanti habis azan lanjut ya. Baik. Datang seorang perempuan kepada Al-Imam Junaid yang wafat 279 Hijriah. Imam salaf, guru dari Imam Asy'ari. Imam kita dalam akidah. Katanya di depan sudah dipasang ya, ahlu sunnah ya. Bagus ya, harus berani. Ya. Selamat buat pengurus ya. Ya dibenci-benci, dimarahin dikit bolehlah. Seorang mukmin yang wali enggak layak khaufuna laumata laim, tidak takut dicaci maki. Jalan terus ya. Bukan berarti dablek, bukan. Ini namanya percaya diri dengan ilmu yang Allah beri ya. Ada seorang perempuan datang kepada Imam Junaid. Jadi ternyata tradisi datangin guru untuk minta doa itu udah ada dari dulu. Antum jangan minta doa mana ya, minta doanya sama imam ya. Lebih mustajab lah, beliau hafiz Quran, hafalannya lancar, hafalan aneh nggak lancar ya. Datang ke Imam Junaid diminta akan doa, wahai Abul Qasim, tolong doakan supaya anakku kembali. Nah, kalimatnya begitu. Kata Imam Junaid, isbiri, yang sabar wahai ibunda, wahai bunda. Kalau kata Ustaz sekarang, sabar bun, gitu ya. Faqala lahu, sabri, wa kam yabqa li taqa alaihi fad'u li. Oh, ini ngomongnya udah nyuruduk nih. Wahai Abul Qasim, aku sudah minta doa kemana-mana. Aku sudah nyari dia kemana-mana. Anakku satu-satunya, belahan jiwaku. Jika dia hilang, aku khawatir diriku juga hilang. Imam Qasim Al-Junaid ya, Abul Qasim Al-Junaid mengatakan, baik. In kana al-amru kama qulti. Kalau memang masalahnya sudah sampai begitu, fazhabi, pulanglah. Engkau akan mendapati anakmu ada di rumah. Bingung. Belum doa tuh. Jadi yang doa sebenarnya siapa? Si emaknya. Karena yang punya masalah emaknya. Betul, pulanglah emaknya. Betul, anaknya sudah di rumah. Balik lagi emaknya. Junaid ini kok ngerti ya? Dia punya ilmu apa deh Junaid ini? Jatuh hati nih kayaknya. Datang, nanya lagi. Ya Abul Qasim, panggilan beliau, kunyahnya. Engkau ngerti dari mana? Anakku sudah sampai di rumah. Kata beliau, dibacain ayat itu.
Surat An-Naml ayat 63 atau surat Az-Zumar, ya, mirip. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapa lagi yang akan menjawab satu pertanyaan, satu permintaan, satu doa jika si hamba sudah kepepet, ya, udah habis akal, pasti doanya mustajab, tembus langsung ke langit. Guru saya menyebut yang naik itu bukan ruh, namanya ruhan atau royhan, ya. Itu naik ke langit. Itulah yang naik ketika ada orang dizolimi dan ketika orang kepepet. Saya pernah cerita, ada ibu-ibu juga, suaminya udah divonis oleh dokter bakal mati beberapa hari lagi. Dia mengatakan, ya Allah, Engkau maha tahu hambamu lemah. Aku hambamu, sujud dia, sholat duha 12 rakaat. Nangis, aku belum siap ditinggal ya Allah. Wah, manja-manja dia sama Allah, ya. Bangun dari sujud, Assalamualaikum, Assalamualaikum, suaminya bilang, Dek, Neng, kamu ngapain? Kok nangis-nangis? Kira-kira gitu. Jadi orang kalau udah kepepet, Allah nggak tega. Jadi antum itu belum kepepet aja tuh, ya. Udah kepepet, nggak tahu cara mintanya. Ya, panik, namanya stres. Inilah yang disebut tadi kalimatnya, doa itu adalah jalan satu-satunya orang-orang kepepet. Maka orang yang tidak mengerti doa, dia akan stres. Inilah rahasia doa, ini nggak disebutkan di kitab. Jadi ini rahasia. Min asrarid doa, ya, salah satu rahasia doa dapat membebaskan seseorang dari stres. Antum nih yang stres-stres nih, wajah-wajah stres kan ini. Bekas-bekas pandemi. Karena nggak kurang doa aja. Mengeluh itu kepada Allah. Ya Allah, ujian apa lagi ya Allah? Kalau Engkau mengujiku, jadikan aku tulus ya Allah. Udah gitu aja. Jangan minta sabar, nggak kuat kita. Ya, jangan minta. Orang yang bisa sabar kalau dia ikhlas. Jadi jangan bilang Allahumma ja'alni minas sabirin, nggak kuat. Ya Allah jadikan aku orang yang sabar, antum nggak akan kuat. Sabar ada batasnya kan? Allah menyebut dirinya as-sabur, yang maha penyabar. Tetap aja Allah ada membatasi. Dia tidak terbatas, tapi Allah membataskan itu. Disebut hukum. Allah memberi batas. Maka yang bisa merubah segala sesuatu adalah ketulusan, ikhlas dan ridha. Ya, ini setiap hari ke depan kita akan banyak ujian. Coba tanamkan di hati, ya Allah, berikan aku ketulusan jadi hambamu. Orang kalau udah tulus, berarti dia sudah cinta. Kalau udah cinta, dicubit kekasih, balas nggak? Ya, ditonjok sama anak kita plok, balas nggak? Nggak begitu orang sama kekasihnya. Jadi kalau ada orang tengkar sama pasangannya, terus dia memukul dan membalas pukulan. Jadi kalau yang ini sudah membalas, berarti cintanya sudah mulai berkurang. Ngata-ngatain, balas ngata-ngatain, itu kan pukulan juga. Berarti cinta sudah mulai berkurang. Harus ada yang ngalah, ya. Harus ada yang ngalah. Kita yang orang waras ngalah. Orang kalau emosi, cintanya ketutup. Emosinya hilang, cintanya muncul lagi. Maka berbaik sangkalah kepada pasangan yang sedang emosi. Ya. Teman lagi emosi, kita mikir ini kenapa gitu ya. Kita tahan-tahan diri ya. Selesai masalah akan kembali. Kembali apa? Kembali mumet. Apa kata beliau? Yajibu ayyakuna al-'abdu sahiba du'ain bilisani wa sahiba ridha biqalbi. Semestinya seorang hamba Allah, lisannya sibuk menyebut nama Allah, batinnya sibuk untuk meridhai ketentuan Allah. Jadi jangan atur-atur Allah. Ini tips biar antum hidup bahagia. Ya, semua doa yang sudah kita lafazkan lalu kita katakan, aku sudah doa, kok Allah belum beri, itu langsung di-cancel. Yang tadi mau naik udah nyampe di langit pertama jatuh lagi. Ya, karena tawasulnya kurang, sholawatnya kurang, itu nggak naik-naik tuh. Perasaannya lama. Lalu kita ngomong, saya udah doa, kok nggak dikasih-kasih? Ya, emang Allah perlu apa dengan kita untuk menjawab doa kita? Kan nggak perlu. Kita ini akan menjawab seruan seseorang karena kita nganggap dia penting, benar nggak?
Contoh, nih mohon maaf. Udah pulang kantor atau lagi libur, tiba-tiba bos ngundang, datang kan? Karena antum punya kepentingan dengan si bos, takut dipecat, takut tunjangan dan proyek tidak dibagi-bagi. Lalu ada orang bertanya, kapankah doa mustajab? Saya mau tanya, doa di sini, doa di Mekah, Tuhannya sama nggak? Terus kenapa antum kalau doa itu mesti ke Mekah dulu? Ini kalau udah pandemi gini nggak mustajab-mustajab dong doanya. Gimana? Pertanyaan begitu bikin sadar nggak? Tuhan di sini, Tuhan di Madinah, Tuhan di Al-Quds, Tuhan di kuburan, Tuhan di mana aja sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya rasa kita meminta di mana saja itu sama. Seharusnya. Itu yang disebut arif billah. Orang yang kenal Allah. Karena kita ini tidak semuanya betul-betul mengenalnya. Maka perlu kondisi. Tadi kepepet ya. Intinya doa mustajab kalau orang kepepet. Nah kepepet ini ada cara-caranya. Ada yang pakai zamani, ada yang makani. Pakai saat lagi susah, lagi banyak masalah, lagi pandemi awal-awal. Sekarang kan udah jarang lagi orang doa yang kayak dulu. Ya, doa-doa kayak jerit-jerit kayak dulu tuh udah jarang. Udah jarang sekarang. Dan antum coba tanya, ada beberapa orang yang menjerit kepada Allah, tiba-tiba di depan rumahnya ada sesuatu. Ada, tiba-tiba sekarang kan ajaib. Dulu kalau Malik bin Dinar bercerita, dia bersalawat kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, lihatlah, di bawah dipanmu, di bawah kasurmu ada dinar. Benar ada dinar. Itu bahasa, menurut saya itu bahasa majazi. Bisa juga hakiki. Dulu kan belum ada ATM ya kan? Benar nggak? Kalau sekarang tiba-tiba di ATM antum ada duit gitu. Itu ngepepet ya. Jangan mabi ngepet ya. Jadi doa itu akan naik diangkat apabila qalbuhu hadirun ma'allah. Qalbunya merasakan kehadiran Allah. Orang-orang itu butuh kadang-kadang stimulus dulu supaya dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu ketemu guru dulu, perlu punya masalah dulu. Kalau begitu antum punya masalah aja tiap hari. Ya, biar doa terus tiap hari, mustajab. Kalau orang kenal Allah, bagi dia sama. Ada masalah, nggak ada masalah, dia memintanya sama. Datang kepada Allah, tidak nunggu ada masalah. Ini ada kita punya teman nih. Dia hanya datang kalau lagi butuh. Kira-kira kalau besok-besok dia datang lagi, antum bukain pintu nggak? Kalau dia nelpon lagi, diangkat nggak teleponnya? Kayaknya blok ya tuh. Ente kayaknya suka ngeblok ya. Kejujuran. Ini ada kisah panjang sebenarnya yang nanti kita ceritakan di waktu yang lain. Tapi saya ambil kisah yang pendek. Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari didatangi oleh Ya'qub ibn Laits. Tapi sebelum datang, Ya'qub bin Laits ini datang kepada seorang wali atau seorang yang soleh. Dia ternyata punya penyakit yang gak sembuh-sembuh. Minta doa ke ulama mana aja, cuma ada satu yang ngomongnya pedas. Di kampungmu kan ada wali, kok nggak minta ke dia? Ditanya, siapa wali di kampung saya? Sahal At-Tustari. Maka datanglah dia ke sana. Sampai ke Imam Sahal. Imam Sahal bilang, wahai Tuan Raja, bagaimana mungkin doamu mustajab? Bagaimana doaku diterima oleh Allah, sedangkan di penjaramu masih banyak orang-orang yang tidak bersalah engkau masukkan. Di pasar banyak orang-orang yang tidak mesti bayar pajak, harus bayar pajak. Dia dizolimi oleh preman-preman. Kira-kira begitu kalau dibahasakan. Bagaimana doamu diangkat? Sedang kau membiarkan kezaliman di sekitarmu. Akhirnya beliau setiap hari mempercepat persidangan dan membebaskan orang dari semua tuntutan. Terutama yang dizolimi ini. Barulah beberapa hari penyakitnya hilang.
Ternyata di antara yang dizoliminya berdoa, ya Allah, saya dizolimi oleh Tuan Raja. Tolong aku serahkan nasibnya kepadamu. Wah, kalau udah begitu doa gawat, Pak. Tapi kalau antum doa hancurin dia, itu belum tentu Allah terima. Tapi kalau kita bilang, ya Allah urus tuh orang. Langsung Allah gecek itu orangnya. Kira-kira begitu, Pak. Sudah mau habis. Inti dari teks ini, bahwa jika berdoa, doalah dengan dua adab. Udu'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Doalah dengan adab. Adabnya cukup dua. Merendahkan hati. Lalu yang kedua khufyah. Sampaikan dengan lirih. Bermanjalah. Jangan intimidasi Allah. Jangan atur-atur Allah. Allah sudah tahu hajat kita semua. Insya Allah.